Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunu Uswatun Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pembelajaran atau RPP dengan metode blended learning. Yang pertama adalah tentang modul pembelajaran. Ya, untuk yang pertama adalah tentang modul pembelajarannya. Di sini saya mengambil tema binatang dengan subtema binatang sapi. Untuk profil, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu menyebutkan ciri-ciri fisik binatang sapi, siswa mampu menyebutkan produk-produk yang dihasilkan dari binatang sapi, siswa mampu mengetahui cara-cara memelihara atau merawat sapi. Untuk profil muridnya, di dalam kelas ini, kelas besar ini, mereka berusia antara 5 hingga 6 tahun. Dengan karakteristiknya, dari minatnya mereka suka musik, suka menonton, suka menggambar, dan hampir semua siswa menyukai kompetisi. Cara belajar yang diterapkan di sini adalah dengan menonton video, mendengarkan cerita, dan bermain. Untuk karakteristik biologisnya terdapat total siswa ada 16, 12 diantaranya adalah perempuan dan 4 siswa laki-laki. Mereka rata-rata memiliki postur tubuh yang baik dan tidak memiliki kecacatan fisik. Untuk karakteristik kognitif, ada 16 siswa yang mengikuti kelas ini. Mereka satu siswa itu memiliki daya pikir yang sangat bagus, 8 siswa memiliki kemampuan daya pikir yang baik, dan 6 siswa yang masih memerlukan motivasi dan bimbingan. Untuk karakteristik sosial emosional, mayoritas siswa memiliki kemampuan saling membantu dan bekerja sama dalam kelompok, mentaati peraturan dalam bermain, memahami dan mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain sehingga mampu mengendalikan emosinya. Bukti dan asesmen untuk tiap-tiap aktivitas itu berbeda. Untuk aktivitas 1, menonton video tentang binatang sapi, bentuk evaluasi yang digunakan dengan lembar observasi. Untuk aktivitas 2, yaitu tanya jawab tentang video yang sudah ditonton. Itu menggunakan kuis lisan. Jadi guru itu melemparkan pertanyaan dan murid nanti berlomba untuk menebak atau menjawab. Aktivitas yang ketiga yaitu gerak dan lagu tentang binatang yang akan dievaluasi dalam bentuk lembar observasi. Ya, jadi nanti mereka itu tingkat kelincahannya, terus juga eh, apa namanya, bagaimana perasaan mereka ketika apa, melakukan gerak dan lagu. Ini nanti di lembar observasi. Untuk aktivitas yang keempat, yaitu kunjungan ke peternakan sapi. Jadi kebetulan di sekolah itu dekat dengan peternakan sapi. Jadi untuk menuju ke sana cukup dengan berjalan kaki. Nah, untuk kunjungan ke peternakan sapi ini juga menggunakan lembar observasi di mana nanti akan dinilai tolak ukurnya adalah bagaimana mereka nanti fokus eh, mengamati sapi dan cara merawat atau memeliharanya. Untuk aktivitas yang kelima, menggambar sapi dan produk-produk dari sapi. Jadi nanti siswa disuruh untuk menggambar sapi dan produk-produknya, bisa susu, bisa gambar eh, dagingnya gitu. Dan di sini untuk bentuk evaluasinya dengan pedoman penskoran. Aktivitas yang keenam yaitu mengerjakan kuis. Kuisis ini nanti dikerjakan
sendiri-sendiri. Untuk anak yang belum bisa membaca nanti akan dibantu gurunya untuk dibacakan soalnya. Untuk aktivitas yang ketujuh bermain balok yaitu membangun peternakan sapi dengan berbagai aksesoris yang ada. Bentuk evaluasinya dengan pedoman penskoran. Di sini nanti eh, waktu mereka membangun peternakan sapi ini, di tengah-tengah mereka proses melakukan proyek, mereka akan ditanya tentang di mana kandangnya, di mana letak makanannya, terus bagaimana si pemilik sapi ini nanti eh, memeliharanya, misalkan mengantarkan sapi untuk mandi, terus kembali ke kandang, dan sebagainya. Aktivitas yang kedelapan adalah mengerjakan jamboard. Dalam mengerjakan jamboard ini nanti anak-anak dibagi kelompok menjadi dua, lalu mereka mengerjakan jamboard. Untuk aktivitas yang kesembilan yaitu mencetak gambar peternakan sapi dari Google. Di sini nanti ini ibaratnya adalah PR untuk mereka di rumah. Nanti dengan harapan di rumah mereka dibantu orang tua untuk mencetak gambar peternakan sapi. Untuk materi belajarnya, topik yang pertama yaitu cara mengenal binatang sapi melalui ciri-ciri fisiknya ya, dengan aktivitas menonton video. Ya, di sini sudah tertera alamat YouTube-nya. Lalu kemudian sesudah menonton nanti ada aktivitas yang kedua yaitu tanya jawab. Ini berlangsung secara tatap muka atau sinkronus. Terus aktivitas yang ketiga yaitu menyanyi dan menari lagu tentang binatang. Di sini juga saya ambil dari YouTube. Nanti anak-anak menirukan gerakan dari YouTube. Untuk topik yang kedua yaitu manfaat dan produk-produk yang dihasilkan dari binatang sapi. Di topik ini ada aktivitas yang keempat yaitu kunjungan ke peternakan sapi. Terus menggambar sapi dan produk-produk sapi. Lalu juga setelah itu kembali ke kelas mengerjakan kuis. Apa yang sudah mereka lihat di lapangan, mereka menjawab pertanyaan di quizzes. Topik yang ketiga yaitu cara memelihara dan merawat sapi. Ada aktivitas ketujuh dengan bermain balok, membangun peternakan sapi. Ini berlangsung tatap muka karena di sini nanti ada tanya jawab ketika mereka melakukan proyek mereka. Terus aktivitas yang kedelapan, siswa dibagi menjadi dua kelompok untuk mengerjakan jamboard. Ya, seperti sudah saya jelaskan tadi, nanti di situ dibuat kelompok-kelompok. Terus nanti mereka mempresentasikan apa yang sudah dijawab di Jamboard. Untuk aktivitas yang kesembilan, yaitu memberikan tugas kepada siswa. Jadi guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencetak gambar peternakan sapi melalui Google sebagai tugas di rumah. Ya. Terus yang selanjutnya, alat dan bahan ajar yang kami gunakan. Alat dan bahan belajar yang kami gunakan ada LCD, ada HP untuk menyambungkan ke internet ya, terus juga laptop, nanti ini untuk bermain jamboard dan quizzes, juga ada speakernya untuk ketika nanti mereka melakukan aktivitas gerakan gerak dan lagu. Selain itu ada alat atau bahan belajar balok dan aksesorisnya. Ya, kalau balok itu jelas nanti ada berbagai macam model balok ya, bentuk-bentuknya berbeda, nanti disusun untuk menjadi sebuah peternakan sapi. Misalkan ada dibangun pagarnya, kandangnya, dan di situ nanti ada aksesorisnya berupa sapi mainan, rumput plastik, boneka Barbie, mobil-mobilan, rumah mainan, keranjang, karpet, dan mainan penunjang yang lain ya. Jadi nanti anak-anak itu ketika membangun, mereka juga memainkan peran mereka sebagai peternak sapi. Bagaimana mereka merawat dan memelihara sapi, bagaimana sapi itu tetap sehat ya.
terus mereka kasih makan di waktu sore, siang atau nanti diceritakan di situ. Terus ada lagi alat yang lain yaitu kertas HVS. Kertas HVS di sini nanti untuk menggambar anak-anak. Nanti bisa juga diganti dengan buku gambar ya. Kalau misalkan terserah nanti. Terus ada pensil, penghapus, rautan, krayon, bangku. Terus juga ada aplikasi Quizzes dan Jamboard yang digunakan untuk ajang diskusi dan kuis. Untuk referensi belajarnya, kami mengambil dari YouTube. Di sini sudah tercantum alamat YouTube-nya, yaitu ada video tentang binatang sapi, gerak dan lagu tentang binatang, terus Quizzes dan Jamboard untuk sebagai ruang diskusi dan juga Google ya untuk nanti mencari gambar peternakan sapi. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai RPP dengan menggunakan metode blended learning. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Ya, begitu. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.